Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo. Budak kita berminggu rupe. Om, ada kau pernah 3 hari lagi? Mengulang tadi hari. Ya, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru beribadah di HKBP Kuala Lumpur. Jangan lupa setelah ibadah ini akan selalu ada jamuan minum di hall itu. Untuk yang baru datang kita sebut welcome drink. Kalau Bapak Ibu Saudara masih datang lagi hari Minggu, kami akan memberi itu thank you drink. Dan kalau terus setiap hari Minggu, kami menyebutnya drink. Yang jelas setiap hari Minggu kami merindukan kehadiran Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari ayat 12 ayat yang 13 hingga ayat yang 25. Mari kita bergantian membaca. Saya akan mulai dari ayat yang ke-13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membentuk air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilanda. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia yang membawa penduduknya dengan mata raja dan mengikat-ikat mereka yang melalui. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang mengembangkan orang yang percaya menjadikan alat keluar. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang tua. Dia yang meningkatkan rahasia kegelapan dan mendatangkan orang taat pada perang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan menyinggung kampung atau marga di sini, tetapi dulu tahun 2010 di Muara, Kecamatan Muara, ada namanya satu desa, namanya Desa Sitanggo. Di desa ini ada satu keluarga yang tekun untuk bekerja sebagai petani kerbau. Dan memang Tuhan memberkati pekerjaannya. Makin hari kerbau itu beranak pinak semakin banyak. Lalu suatu hari menantunya, parlemennya membeli kulkas. Ada bahasa Malaysia kulkas tadi. Peti sejuk. Membeli peti sejuk. Persoalan adalah di kampung yang tidak begitu panas seperti itu, peti sejuk sebenarnya tidak terlalu banyak manfaatnya. Kecuali orang itu memasukkan kepalanya kalau keringat, memang sejuk lah. Tetapi untuk makanan tidak terlalu banyak manfaat. Hanya saja penduduk desa itu kayaknya tidak bisa berterima ada orang penduduk kampung itu saudaranya sendiri yang memiliki peti sejuk padahal dia tidak punya. Dia dengki ketika kerbau keluarga itu banyak dan dia tidak punya. Dan beberapa waktu kemudian, entah karena apa, beberapa orang penduduk kampung mati tiba
tiba-tiba tanpa diketahui apa penyakit. Maka mulailah penduduk kampung pergi kepada bobo, datu, dukun. Lalu dukun ini mengatakan, wah, itu yang punya banyak kerbau telah memelihara bibu ganja, long ghost, ya kan? Hantu yang panjang, yang awalnya kecil, tapi ketika makin lama dilihat ke atas dia makin tinggi. Dan bibu ganja itulah yang mengambil mangsa penduduk kampung yang tiwas secara tiba-tiba. Lalu mengamuklah seluruh penduduk kampung yang juga teman semarganya, mengamuk dan suatu malam membacok, menikam si pemilik kerbau tadi, dia dan istrinya, lalu anaknya, dan sesudah ditikam dibawa keluar, dibakar hidup. Lalu kemudian para pemainnya yang baru membeli peti sejuk ditikam sampai kritis dan tidak mati, dan juga cucunya 2 orang itu luka parah. Itu karena dengki, itu karena iri, itu karena termakan fitnah, itu karena menduga seseorang dengan cara yang buruk, padahal belum tentu teman semarganya menjadi korban mangsa yang sia-sia. Waktu kami di kantor pusat, saya sendiri pernah ikut ke desa itu dan melihat gundukan tulang-tulang yang berserakan yang dilakukan oleh teman semarganya sendiri. Bayangkan. Lalu 55 orang penduduk kampung ditangkap oleh polis dan dilokap, dipenjara. Sampai sekarang masih ada yang belum keluar dari penjara. Itu akibat rasa iri, itu akibat rasa dengki, itu akibat fitnah seorang dukun yang termakan oleh orang-orang yang tidak sabar dengan keadaannya. Oleh orang Batak itu disebut dengan sakit hotel. Ada yang tahu penyakit hotel? Hosor, elak, late, gitu kan? Itu penyakit kita. Saya nggak tahu apakah penyakit itu masih ada di Kuala Lumpur ini. Masih ada kan? Masih. Wah, saya malu banget. Iya. Atau masih ada yang terkena penyakit AIDS. AIDS, tahu kan AIDS? AIDS, HIV/AIDS katanya. Ada yang terkena penyakit AIDS, HIV yang tidak ikut tapi AIDS-nya. Bukan karena dia melakukan perilaku yang bukan-bukan, tetapi dia terkena penyakit angkuh, iri, dengki, dan sombong. AIDS Dr. Marino. Aku kena penyakit AIDS dan semua ini. Kalau lalu apa kayak itu? Atau ada yang penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kami tidak punya penyakit SMS, Pak Pendeta. Kami sekarang WhatsApp. Itu yang dialami seorang teman Ayub bernama Zohar. Zohar, bukan Sohar, benar. Zohar. Itu kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat di pasal 11, Zohar ini adalah sahabat Ayub yang datang mengunjungi Ayub ketika Ayub telah kehilangan seluruh hartanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatannya, menjadi seorang penyakitan, dan istrinya juga pergi meninggalkan dia. Lalu dia menderita sebegitu rupa, dan teman-temannya datang, salah satu namanya Zohar. Pada Ayub pasal 11 kita bisa baca bahwa si Zohar mengatakan, Yub, kamu itu menderita, tahu nggak kenapa? Karena ulahmu sendiri. Karena kamu itu bersalah di mata Tuhan. Karena perbuatan itu tidak pernah bagus. Karena kamu tidak punya
hikmat di mata Tuhan. Jadi jangan menuntut Tuhan kalau kamu menderita, kata Sofar. Bayangkan dulu, kalau kita lagi menderita, entah apa itu, entah penyakit, entah duka cita, entah bankrupt, entah apapun itu, lalu datang sahabat kita, rasain katanya. Wah, ada memang jembulau Tuhan. Iya, kalau ada orang berduka cita, lalu kemudian ada sahabatnya mengatakan, gimana rasanya berduka cita? Enak tidak? Iya kan? Itu sifat schizofren. Dan persoalan semua orang sampai hari ini masih punya sifat seperti itu. Pasti kita semua pernah difitnah, bukan? Kita tidak melakukan apa-apa, tetapi dikatakan telah melakukan kejahatan. Kan seperti itu. Kita difitnah. Tetapi itulah jawaban ayat. Bahwa bukan persoalan saya berdosa, bukan persoalan saya tidak mengikuti Tuhan atau seperti apa, tetapi penderitaan manusia itu sama sekali harus berdasarkan kehendak Tuhan Allah. Kenapa? Karena Tuhanlah yang telah mengetahui segala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dia bisa membuat orang miskin menjadi kaya. Dia bisa membuat orang kaya menjadi miskin. Dia bisa membuat orang hina menjadi terhormat. Dan dia bisa membuat orang terhormat menjadi hina. Siapa yang mengikuti kasus Jenderal Sambo di seminggu ini? Kita semua mengikuti dan kita semua kecewa. Bayangkan seorang jenderal dari 8 orang ajudannya sekarang harus dilokap, harus hidup di dalam penjara. Bisa dari pangkat yang tertinggi turun ke pangkat yang terendah. Itu jawaban ayat. Sehingga bukan soal bagaimana sikap kita di dalam hidup. Tetapi kalau Allah menghendaki demikian, kalau Allah masih membolehkan banyak pikiran yang masuk ke dalam benak kita, kalau Allah belum membolehkan bahwa cita-cita impian kita belum tercapai, tidak ada gunanya untuk memuji Allah lalu kemudian menganggap diri tidak berat. Tidak. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Allah yang boleh memenangkan kita untuk melawan pergumulan ini. Tetapi pada saat yang sama kita juga tidak boleh bersikap atau punya attitude seperti Sofar itu, yang karena kita bisa saja, walaupun ini tidak terjadi di Kuala Lumpur, bisa saja karena kita itu memiliki satu kekurangan, lalu kita tidak suka orang lain memiliki kelebihan, kan bisa saja itu kan. Jangan menjadi iri, jangan menebar fitnah, mengatakan hal yang tidak tentang teman kantor, tentang partner bisnis, tentang sahabat kita, tentang siapapun yang kita kenal. Jangan pernah menebarkan berita-berita yang tidak baik tentang orang lain. Sebab fitnah itu kalau termakan oleh orang-orang yang tidak beriman, itu yang terjadi yang saya ceritakan tadi di Muara. Ketika dia iri dengki melihat orang yang punya kerbau banyak dan dia tidak punya, ketika ada dukun mengatakan, ayo bakar, dia yang membakar. Fitnah itu seperti kapuk ya, kalau kapas ya. Seperti kapuk yang kalau kita lepaskan ke udara, dia akan menyebar kemana-mana dan susah untuk dikumpulkan kembali. Kan seperti itu. Sekali Anda menebar fitnah, percayalah itu tidak akan bisa
memaafkan kita. Karena apa? Kita memfitnah si A, bukan ke si A kita ngomong ke si B, kita ngomong ke si C, kita ngomong ke si D. Menyebar fitnah itu kemana-mana dan kita tidak bisa mengembalikan. Jadi, bagaimana yang paling baik di dalam persekutuan orang Kristen? Tuhan Yesus mengatakan di Matius 7 ayat 1-3, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan menfitnah supaya kamu tidak difitnah. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Fitnah itu adalah senjata makan Tuhan. Sekali kita menebarkan kabar buruk tentang seseorang, maka di waktu yang lain orang akan mendengar kabar buruk tentang kita. Karena kita tahu kita tidak pernah lebih baik dari orang lain, bukan? Kita hanya merasa kadang-kadang kita itu lebih baik dari orang lain. Dan yang paling bermasalah adalah kita tidak tahu kekurangan kita dan orang lain yang kita tuduh punya kekurangan. Seorang suami yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah dengan istrinya, biasa kalau di rumah kan, kalau tahun pertama seperti Kevin dan Sondang, tahun pertama Sondang, apa Kevin? Kan langsung gitu kan. Tahun kedua dipanggil saya, gitu kan. Tahun ketiga, tahun ke-10 dan sesudahnya, kalau dipanggil istrinya melihat bukan tidak. Mama, kan gitu. Suatu hari suaminya memanggil istrinya, dan istrinya dia genap tidak menyahut. Berarti istri saya ini sudah tuli, pikirnya. Lalu dia ke dokter dan mengatakan, dokter, istri saya tuli. Kenapa? Kata dokter, saya panggil dia tidak menjawab. Oh, jangan dulu kita beri obat. Kembali dulu kamu ke rumah dan panggil dia dari jarak 10 meter. Kalau dia tidak menjawab, dekati, panggil lagi dia dari 5 meter. Dan kalau tidak menjawab, panggil lagi dia, perlepas di dekat telinganya, kuping. Kata dokter. Oke. Dia pulang ke rumah, istrinya lagi masak. Ma, masak apa? Istrinya kan lagi masak. Menggumam. Gak dia dekat. Oh, udah tuduh benar, pikir si suami. Dia dekat 5 meter. Ma, masak apa? Istrinya hanya mengucap dan dia tidak dengar. Bahkan itu bau merah. Langsung dia dekat ke telinga istrinya. Ma, masak apa? Istrinya menoleh. Gak, kalau tadi aku tinggal, kami bilang masak tongkol. Rupanya suaminya yang tuduh. Kita mengatakan orang lain punya kekurangan, jangan kita yang memiliki. Dalam mengkritik orang lain, kita tidak sadar bahwa kita memiliki kelemahan. Itu yang harus kita mengerti hari ini, bahwa kita itu lemah di hadapan orang lain dan di hadapan. Kelemahan itu yang kemudian membawa kita ke dalam banyak kesulitan. Tetapi ada kesukaran, ada pergumulan yang memang terjadi karena ulah kita. Misalnya, bagi orang yang membawa kereta melawan arah, lalu eksiden, lalu kemudian luka, ya tentu itu menderita karena ulahnya, kan seperti itu. Tetapi ada juga seperti air yang memang Tuhan menghendakinya. Daripada diutus tadi, Tuhan menghendakinya untuk menderita. Karena itu, apa yang kita maksud sebagai penderitaan yang kita alami saat ini, penyakit, cita-cita yang belum sampai, karir yang belum sampai, segala hal, jodoh yang belum dapat, atau pendekatan yang belum ada dijawab-jawab, udah bawa 5 kali ke Bukit Bintang, tetap aja jawabannya nanti ya. Tetap sabar dan menganggap bahwa itu adalah bagian dari
kita berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan segala pergumulan itu, Tuhan itu maha besar. Pola roba itu sih ada tuh aja. Para tahu para tahu sudah betul. Kita tidak boleh berpikir bahwa Allah menjanjikan hidup tanpa kesukaran. Allah menjanjikan hidup untuk diperjuangkan. God wants us to fight our life. Life is not easy, bukan? Tidak ada yang mudah. Dan kalau kemudian kita mengalami banyak kesusahan saat ini, itu artinya Tuhan menghendaki sesuatu untuk kita karyakan di dalam ini. Bapak Ibu Saudara, ada yang boleh mengatakan janji Allah, Tuhan Allah kepada Abraham apa? Bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Kenyataan berapakah anak Abraham? 1 atau 2? Datang aku dia bulan 2 kan? 1 dari istri legal, 1 lagi istri ilegal, gitu ya. Makanya Ismail ibunya itu Hagar kan disuruh pergi. Ibunya Sarah dan Ishak, bukan? Pasir di langit tidak terhitung, pasir di laut tidak terhitung, bintang di langit tidak terhitung, tetapi Tuhan hanya memberikan 1 orang anak. Banyak dari mana? Lalu Ishak kemudian berapa anaknya? Anaknya betul aku tidak bilang siapa tahu. Anak isi Abraham si Ishak, mulai dari Daudi, bukan Dinata, habis makan Marisa binti Imei. Anak Ishak itu berapa? 2 kan? Esau dan Yakub. Mana banyak itu? Tidak banyak. Itu Tuhan punya janji kepada orang percaya. Tetapi ketika hanya 2 anak, apakah Abraham bilang, sudahlah, saya nggak percaya lagi kepada kamu yang Tuhan, karena kamu bilang seperti bintang di langit, rupanya hanya ini. Tidak. Dia tetap teguh di dalam pengharapannya. Faktanya bahwa Abraham itu hidup 2000 tahun sebelum Masehi. Tahun 2000 sebelum Masehi. Sekarang tahun 2022. 4000 tahun janji Allah itu tetap ada di dalam hidup keturunan Abraham. 4000 tahun. Tapi di kelak musuh pun 4000 tahun dia sujud Mei. Ada yang bisa bilang berapa generasi itu 4000 tahun? Yang punya kalkulator cepat, biar cepat kita dapat tebaknya. Hampir 150 generasi. 150 generasi. Tetap ada hingga hari ini. Itu yang kita sebut dengan orang Yahudi. Dan yang hidup 4000 tahun itu memiliki banyak karya untuk dinikmati siapapun dari kita. WhatsApp yang kita pakai itu, keturunan Abraham itu yang kuat, yang namanya. Google yang selalu kita pakai kalau kita duduk kemana-mana, pakai Google Maps atau tanya homework anak-anak sekolah, kita tanya Google. Itu keturunan Abraham yang kuat. Glory page. Itu janji kepada Abraham. Pada awalnya tidak meyakinkan, tetapi 4000 tahun kemudian janji itu tetap ada. Kenapa? Karena Abraham tetap setia pada imannya, kendatipun dia tidak dapat melihat janji. Ada yang mau seperti Abraham di sini? Ada yang sampai keturunannya 4000 tahun kemudian orang masih mengingat. Ada keluarga bekal di sana. Pasti nggak ingat isi keluarga hukum bahkan 10 suku 7 jam 10 generasi ke atas kita udah lupa. Ayah tahu isi keluarga ini. Ya kan?
kami adalah apa? Luar biasa janji Tuhan bagi orang yang taat, bagi orang yang tetap setia. Kita tidak pernah memahami sebelumnya apa tujuan akhir dari hidup kita. Tetapi ini yang kemudian menjadi pegangan kita dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apapun pergumulanmu Bapak Ibu, apapun pikiranmu Amina, apapun yang kamu cita-citakan anak-anak kami, apapun tujuanmu ke Malaysia ini adik-adik Apostol, apapun yang menjadi beban di dalam pikiran ini, pastikan hanya satu hal: Tuhan ikut campur di dalam persoalan seperti ini. Tidak ada jalan yang mudah untuk menuju berkah. Walking through the fire, akan selalu ada cobaan, akan selalu ada tantangan. Tetapi kita akan mengatakan bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari segala penderitaan kita. Ayub mengatakan itu, dan Tuhan mengatakan, Ayub kamu lulus. Dan Ayub kemudian mendapat harta yang berlimpah-limpah, mendapat banyak anak dan a new wife. Ya kan, tadi istrinya udah pergi, Tuhan kasih istri yang a new brand new wife. Iya, Tuhan memiliki kuasa untuk memberikan apa yang kita perlukan pada waktunya. Sepanjang kita mengatakan pada Tuhanlah segala hikmat dan kekuatan. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa melalui firman-Mu kami boleh belajar untuk menghargai sesama kami, supaya kami tidak menebar fitnah tentang saudara-saudara kami, tetapi supaya kami mengasihi sebagaimana Engkau menghendaki kami untuk saling mengasihi. Kami juga ya Tuhan bersyukur atas firman yang melalui hamba-Mu Ayub kami boleh belajar bahwa pergumulan itu ada di bawah kuasa dari firman. Kepada-Mu ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan semua yang mengganggu pikiran kami. Jemaat Malaysia di Kuala Lumpur yang bersekutu saat ini, apapun yang ada di dalam pengalaman hidup mereka, apapun yang mereka tengah pikirkan yang mengganggu mereka di dalam hidup, kami serahkan itu semuanya hanya ke dalam tangan. Engkau yang menghibur mereka, Engkau yang membuka jalan, dan Engkau yang memberi hikmat dan pengertian dan pengharapan bahwa pada waktunya kuasa-Mu lah yang akan terjadi di dalam hidup mereka. Jawablah segala doa dan kerinduan mereka untuk kesembuhan, untuk teman hidup, untuk pekerjaan yang lebih baik, untuk bisnis yang lebih baik, untuk karir yang lebih baik, dan dalam segala hal yang mereka idam-idamkan di dalam hidup ini, kami percaya Engkau akan mewujudkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyi dan memberi persembahan.